Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rangas Talam. Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Citi Babu sebagai pemeran utama yang merupakan pria tuli. Kumar adalah adik laki-laki Citi Babu. Padma adalah kekasih Kumar. Rama Laksmi adalah kekasih Citi Babu. Panidar Bupati adalah kepala desa Rangas Talam. Dasirna Murti adalah ayah Padma. Dan Ragaman adalah bibi Citi Babu. Baiklah sahabat, langsung saja ini dia alur cerita selengkapnya. Tahun 1980. Citi Batu mencoba mengejar Dasina Murti yang ingin mengendarai mobilnya. Ia melarangnya untuk mengendarai mobil tersebut. Namun karena jarak mereka yang jauh, Dasirna Murti tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Citi Babu hingga saat ia baru saja memasuki mobil tersebut, tiba-tiba truk besar menghantam mobil Dasinar Murti membuat mobil itu terbalik dan memuntahkan Dasinar Murti yang langsung terhantam batu pada bagian kepalanya. Hal itu membuat Citi Babu panik dan meminta tolong pada siapapun yang lewat. Hingga ia mendapat pertolongan dan membawa Dasirna Murti untuk pergi ke rumah sakit. Citi Babu hanya bisa terduduk dan berdoa agar Dasirna Murti bisa selamat dari kecelakaan maut yang menimpanya. Beberapa bulan sebelumnya, Citi Babu adalah pemuda yang merupakan seorang insinyur. Ia adalah pemuda yang selalu membantu seluruh warga untuk mengaliri kebun dan sawah milik mereka hingga bisa menjadi kebun dan sawah yang subur. Namun walaupun memiliki rupa yang tampan dan baik hati, Citi Babu memiliki kekurangan. Ia tidak dapat mendengar dengan baik. Namun karena itu, ia belajar untuk membaca gerak bibir dari si lawan bicaranya, hingga ia bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Kali ini warga dengan sukacita mengambil hasil panen kebun jagung milik mereka. Dengan senang hati, mereka membersihkan semua bonggol jagung untuk mendapatkan jagung yang bagus dan bisa laku dijual ke pasaran. Namun mereka harus mengubur semua keinginan mereka karena anak buah kepala desa mereka datang untuk menagih semua hutang warga. Hingga seorang warga mencoba memohon untuk mendapat keringanan waktu dan mereka sama sekali tidak menghiraukan, malah langsung mengambil semua hutang warga sebagai bayaran atas hutang-hutangnya dan pergi meninggalkan mereka. Citi Babu tinggal di desa Rangas Talam yang dipimpin oleh kepala desa yang menguasai wilayah Rangas Talam selama 30 tahun. Selain menjadi kepala desa, ia juga merangkap menjadi rentenir yang memberikan hutang kepada semua warga. Namun, ia akan mengambil semua hasil kebun dan sawah bahkan tanah warga bila mereka tidak bisa mengembalikan semua pinjaman kepadanya. Semua warga tidak boleh mengenakan sandal ketika melihat dia melintas atau saat menemuinya. Ia sangat dihormati sekaligus paling ditakuti karena ia adalah satu-satunya pendiri partai yang menguasai desa Rangas Talam dan tidak memiliki seorang pesaing di dalamnya. Citi Babu mempersiapkan diri untuk menjemput adiknya yang akan kembali ke desa mereka. Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di Dubai dan kembali untuk membangun desanya. Sama seperti Citi Babu, ia sangat senang membantu warga. Bahkan ia yang melunasi hutang seorang warga kepada kepala desa karena ia merasa iba melihatnya tak berdaya menghadapi orang-orang kepala desanya.
Semua warga menyambut kedatangan Kumar yang merupakan nama adik Citi Babu. Ia disambut dengan sangat meriah oleh keluarganya yang sangat merindukannya. Kumar bahkan memberikan kacamata terbaru untuk Citi Babu agar bisa mengantarnya menemui Padma, wanita yang selama ini ia cintai dan mereka telah lama menjalin hubungan. Citi Babu menemukan seorang gadis cantik yang cukup menarik perhatiannya hingga baru kali ini ia merasakan jatuh cinta. Kumar yang mengetahui kekurangan kakaknya mengajaknya ke dokter ahli pendengaran untuk memeriksakan telinganya dan membelikan sebuah alat bantu dengar yang bisa membantu Citi Babu. Namun ia sama sekali tidak mau menggunakan alat bantu tersebut karena ia merasa masih bisa membaca gerak bibir lawan bicaranya. Rama Laksmi adalah gadis yang telah menarik perhatian Citi Babu. Tiba-tiba menemuinya di kediaman Rangaman, bibi Citi Babu yang sangat menyayanginya. Ia meminta Citi Babu untuk mengaliri sawah miliknya. Mendengar hal itu, bibinya yang tahu kalau Citi Babu menyukai Rama Laksmi langsung meminta Citi Babu menerima tawaran yang diajukan oleh Rama Laksmi. Citi Babu pun mendatangi sawah yang akan dialiri air dari sungai dekat desa mereka. Ia membawa semua peralatan yang diperlukan sedangkan Rama Laksmi, gadis desa cantik yang mandiri, mampu membuka lahan dengan menggunakan cangkulnya dengan baik. Sejak mereka sering bertemu, Citi Babu mulai mendekati Rama Laksmi dengan mengajaknya ke sebuah pasar hiburan dan membelikannya gelang untuk Rama Laksmi. Namun beberapa teman Citi Babu mengejek Citi Babu hingga membuat Rama Laksmi tersinggung dan pergi meninggalkan Citi Babu. Karena hal itu, Citi Babu mencoba menegur teman-temannya, namun Kasih, salah satu dari mereka, malah menantang Citi Babu berkelahi. Hingga perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Mereka semua berkelahi di taman hiburan itu dan perkelahian mereka pun terhenti ketika kepala desa mereka datang untuk berdoa di kuil terdekat. Citi Babu pun memberikan kembali gelang kepada Rama Laksmi. Citi Babu langsung mengatakan kalau ia benar-benar menyukai Rama Laksmi. Begitupun dengan Rama Laksmi. Namun saat Rama Laksmi mengutarakan perasaannya, ia tidak dapat membaca bahasa bibir Rama Laksmi karena beberapa warga yang melintas menggodanya. Hingga Rama Laksmi kesal dan meninggalkan Citi Babu. Karena penasaran, Citi Babu menanyakan kepada Mahes untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Rama Laksmi. Mendengar semuanya membuat Citi Babu langsung mendatangi rumah Rama Laksmi dan menerobos masuk untuk menemuinya. Tapi karena Rama Laksmi ketakutan kepada ayahnya yang marah melihat Citi Babu mendatanginya di tengah malam mengganggu mereka tidur. Rama Laksmi langsung menampar Citi Babu dan mengusirnya. Hal itu membuat Citi Babu sangat terluka dan bersedih. Ia pun mencurahkan semua kesedihannya kepada bibi Rangaman sambil meminum alkohol bersama-sama. Namun tiba-tiba Rangaman meninggalkan Citi Babu ketika Citi Babu menanyakan tentang suaminya. Seorang warga mencoba bunuh diri dengan cara menerjunkan diri ke sungai. Karena tanahnya akan diambil oleh kepala desa akibat ia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Citi Babu yang melihatnya langsung mencoba untuk menolong. Semua warga juga menolongnya dan merawatnya bersama-sama. Mereka bersedih karena lagi-lagi warga mencoba bunuh diri akibat terlilit hutang pada kepala desa mereka. Tapi Citi Babu yang masih kesal dengan Rama Laksmi tidak menghiraukan kehadirannya di dekatnya. Sementara Kumar yang tahu tentang hal itu berjanji akan menyelesaikan hutang warga tersebut. Ia bersama Citi Babu mendatangi kantor kepala desa mereka untuk melunasi hutang-hutangnya. Melihat hal itu, Rama Laksmi yang juga memiliki hutang langsung ikut untuk melihat total hutang yang ia miliki. Namun ia terkejut karena ia hanya meminjam sebanyak Rp10.000. Di buku mereka menuliskan Rp20.000. Rama Laksmi memprotesnya hingga membuat keributan di kantor kepala desa. Mereka mencoba meminta keadilan kepada kepala desa dan datang bersama-sama untuk menemuinya. Kumar dan warga lain mencoba menjelaskan semua yang terjadi pada kepala desa mereka.
Namun ia sama sekali tidak menghiraukan semua yang dikatakan warganya. Ia malah memberi keputusan tetap membayarkan sejumlah uang yang tertera di catatan mereka. Mendengar ketidakadilan itu, Citi Babu langsung mendatangi Sesu Nahdu yang merupakan tangan kanan kepala desa mereka. Citi Babu mendatangi tempat anak buah kepala desa berkumpul. Ia menarik Sesu Nahdu dan langsung memukulinya secara bertubi-tubi. Akibat perbuatannya, ia dijemput oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai di kantor polisi, Citi Babu langsung dipukuli dan Kumar yang mendatangi kantor polisi tidak dipedulikan sebelum kepala desa mencabut laporannya. Mau tidak mau, Kumar mendatangi kediaman kepala desa, namun ia malah tertawa dan mengatakan ia akan menyiksa Citi Babu di penjara selama 2 hari. Dan menunjukkan kuasanya sebagai pemilik dan penguasa partai satu di desa Rangasatalam. Citi Babu pun telah berhasil dibebaskan karena jaminan yang diberikan oleh kepala desa untuknya. Setelah Citi Babu keluar dari penjara, ia memutuskan untuk mendirikan partai dan mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa untuk menyaingi kepala desa yang berkuasa saat ini. Ia mendatangi kantor pemilihan dan mendaftarkan semua berkas. Kumar mendapatkan dukungan dari beberapa warga yang sudah sangat bosan dengan kekejaman kepala desa satu ini. Partai Nagana merupakan nama partai milik Kumar dan mendapatkan dukungan dari pengacara yang hebat di desa mereka bernama Dasir Namukti. Ia berkata Kumar harus memberikan kebebasan pada warga Rangasatalam yang terjerat dalam kuasa Panida Bupati selama 30 tahun. Saat itu Citi Babu yang tengah bersama Rama Laksmi bertemu dengan seorang peramal bernama Ganapi. Ia mengatakan kalau Kumar akan mengalami kehancuran dan kepunahan serta memintanya untuk berhati-hati. Hal itu membuat Citi Babu mengkhawatirkan Kumar untuk keselamatannya. Rangaman, bibi Citi Babu mencoba memperingatkan Citi Babu untuk berhati-hati karena Panida Bupati akan menghabisi orang-orang yang telah menentangnya. Ia pun mengatakan kalau suaminya tidaklah pergi ke Dubai melainkan tewas dipukuli oleh anak buah Panida saat ia ingin pergi ke Dubai. Dan jam tangan yang ditemui oleh Citi Babu adalah jam tangan milik suaminya dan bahagia dipakai oleh Citi Babu. Ia tidak menceritakan kepada siapapun karena ia ingin hidupnya menjadi damai. Semua perkataan tentang kekejaman Panida membuat Citi Babu sangat ketakutan. Kumar akan celaka dan membuat Citi Babu menjadi overprotective terhadap Kumar dan mencurigai semua orang yang berada di dekat Kumar. Ia malah menyerang orang-orang yang dianggap membahayakan Kumar. Hal itu membuat kampanye yang dilakukan oleh Kumar berantakan. Permainan baru ingin dimainkan oleh Sesu Nahdu yang langsung mengatakan pada Panida, tapi bukan mengiyakan, ia malah dihabisi dengan kejam oleh Panida, hingga ia tewas dengan luka di bagian kepalanya. Tiba-tiba beberapa orang mencoba menyerang Citi Babu dan Mahes, tapi dengan mudah Citi Babu mengatasinya hingga ia menyadari kalau Kumar ada dalam bahaya. Mahes mengatakan kalau Kumar tengah mengunjungi Padma. Hal itu membuat Citi Babu mengayuh sepedanya dengan cepat. Sementara Kumar yang baru saja meninggalkan rumah Padma merasa ada yang tidak beres ketika melewati rerumputan hingga ia mempercepat sepeda motornya. Namun orang-orang yang bersenjata tajam tersebut langsung menghajar Kumar dengan senjata mereka hingga membuat tubuh Kumar banyak mengalami luka. Citi Babu yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Kumar, tapi ia tidak menemukannya, hanya menemukan sebuah kacamata milik Kumar. Citi yang tidak dapat mendengar membuatnya kesulitan ketika Kumar mencoba memanggilnya. Tapi sedetik kemudian, ia melihat Kumar tengah disiksa oleh orang-orang yang tak dikenal. Dengan cepat, ia langsung menghajar mereka, tapi karena ia sendirian dan tidak memiliki senjata, ia kewalahan. Namun setelah mendapatkan senjata, ia menggunakannya untuk menghabisi mereka semua.
Dengan cepat, ia membawa tubuh Kumar yang penuh dengan luka menumpang ke sebuah mobil. Tapi ia berhenti di sebuah warung untuk mengobati luka-luka Kumar. Kumar yang sekarat mencoba mengatakan sesuatu, tapi Chiti sama sekali tidak mendengarnya. Chiti Babu menggendong tubuh Kumar kembali ke desanya. Mahes yang melihat Chiti datang membawa Kumar menjerit memanggil semua warga. Padahal hari itu adalah hari kampanye terakhir. Keluarga Kumar yang baru mengetahui kematian Kumar langsung menjerit dan mendekati tubuh putranya, begitupun adik perempuannya serta ayahnya. Sementara itu, Chiti Babu disusul oleh warga lain mendatangi rumah Panida untuk menuntut balas. Mereka mengacak-acak semua yang ada di sana, namun mereka tidak menemukan Panida dan rumahnya pun kosong tak berpenghuni. Mereka pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah Kumar untuk mengurus jenazah Kumar. Saat Kumar ingin diberangkatkan ke tempat kremasi, Chiti Babu memeluk tubuh adiknya tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyesali dirinya tidak bisa mendengar dengan baik kalimat terakhir Kumar. Semua warga terus mencari keberadaan Panida tapi mereka tidak menemukannya sejak kematian Kumar. Chiti memutuskan untuk menggunakan alat bantu dengarnya agar bisa membantunya mendengar. Sementara itu, Rangaman kini menjabat sebagai kepala desa baru yang memimpin Rangastalam hingga semua warga merayakannya di pusat desa. Di sana, Chiti Babu baru menyadari kalau perkataan terakhir Kumar adalah Narayan Srima Narayan. Sama seperti yang diucapkan oleh penari. Hingga ia berlari mencoba menelpon Dasirna Mukti untuk mengatakan semuanya. Tapi saat ia menyusulnya, ia telah mengalami kecelakaan tunggal itu. Chiti Babu tidak pernah meninggalkan Dasirna Mukti saat menjalani masa kritis. Hingga selama 2 bulan itu, ia tidak meninggalkan rumah sakit dan tidak kembali ke desa. Hal itu membuat keluarganya selalu mengunjungi Chiti Babu dan tiba-tiba Dasirna Mukti membuka matanya. Hal itu membuat Chiti Babu memanggil dokter Mukti untuk memeriksa keadaan Dasirna Mukti. Semua keluarga pun berkumpul ketika tahu Dasirna Mukti telah melewati masa kritis. 2 bulan kemudian, Dasirna Mukti yang telah sembuh seperti sedia kala menerima kedatangan Chiti Babu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjaga dan merawatnya dengan baik selama kritis. Chiti Babu meminta perbicara 4 mata. Di sana ia mengatakan kalau ia telah menemukan Panida yang bersembunyi di semak belukar dalam keadaan sangat menyedihkan. Tapi dendam Chiti Babu telah memuncak dan langsung menghabisinya dengan cepat tanpa perlawanan. Tapi Chiti Babu juga menemui seorang pemuda yang tempo hari pernah ingin menghabisi Kumar di masa kampanye. Karena ia teringat kata terakhir Kumar menyebut Narayan Srima Narayan. Ia menekannya untuk mengatakan siapa dalang di balik penyerangannya di kampanye itu. Dengan penuh ketakutan lalu ia mengatakan kalau Nayaran Srima Narayan adalah Darsina Mukti. Mendengar hal itu, Darsina Mukti mengiyakan dan mengatakan kalau ia sangat tidak setuju dengan hubungan Kumar dan juga Padma. Karena ia tidak berhak masuk ke keluarganya yang berasal dari kasta rendah. Dengan cepat Chiti Babu kemudian menghabisi Dasirna Mukti dengan senjata yang telah ia bawa. Hingga darah mengucur deras dari leher Dasirna Mukti yang mengakibatkan ia terjatuh ke lantai. Chiti Babu kemudian bergerak cepat pergi dari kediaman Dasirna Mukti bersama dengan Rama Laksmi dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film yang berjudul Rangastalam. Kekuasaan memang seringkali membuat lalai dan menjadikan penguasa berbuat semena-mena. Padahal sejatinya pemimpin haruslah melayani dan mengayomi rakyat yang ia pimpin. Sikap serakah yang ditunjukkan kepala desa di film ini benar-benar membuat warganya menjadi sengsara ya sahabat. Harusnya seorang pemimpin memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bukan justru menjadi lintah yang menghisap darah para warga yang ia pimpin. Semoga kita semua mengambil hikmah dari film ini agar menjadi sosok pemimpin yang amanah ketika mendapatkan amanah memimpin para masyarakat. Semoga pula para pemimpin negeri ini adalah pemimpin-pemimpin yang amanah dan selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya.
Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.